Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, dan termasuk ini sahabat kami dari Melumah, Malang, lucu mahasiswa Melumah. Sudah follow IG-nya belum? Belum, jangan di follow. Khasarah, rugi dunia, rugi akhirat. Nggak, biasa kalau dipenging gini malah kepingin ya, orang kan begitu, kalau dilarang biasa malah kepingin. Kalau IG saya tolong di follow ya, walaupun yang megang bukan saya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini alhamdulillah salah satu di antara cita-cita saya yang tercapai. Dan ini berterima kasih kepada teman-teman panitia Malang Halal Fest dan teman-teman Hijrah United Malang. Jadi dari dulu setiap saya ceramah, saya itu kepingin gimana ya ceramah itu gayanya seperti orang konser. Dan alhamdulillah tercapai sekarang. Maka tolong ya tim kamera, cari angle kamera terbaik gitu, nanti dikirim ke saya posting insya Allah. Siap, enggak usah ikut-ikut. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Dan ini acara, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, apabila bukan dari kehendak Allah, maka acara sebesar ini untuk acara makanan di Malang Raya ini tidak akan ada muncul suatu tausiah semacam ini. Maka ini tentu kehendak Allah, ini keinginan Allah, agar kita insya Allah di majelis yang besar semacam ini itu dapat suatu hikmah, dapat suatu manfaat, dapat sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Dan insya Allah yang kita bawa pulang itu kebaikan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Maka ada satu wasiat dari Syekh Salih bin Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dari Syekh Utsaimin. Beliau berwasiat begini, Awsani rajulun, aku diberi wasiat oleh seorang laki-laki majhul yang saya tidak kenal. Laki-laki itu mengatakan, apabila kamu duduk di majelis seperti apapun, jadi majelis apapun sudah, mau majelis makanan, mau majelis minuman, mau majelis segala macam, maka kata laki-laki itu kepada Syekh Utsaimin, jangan dilupakan engkau beri ilmu kepada mereka. Engkau manfaatkan majelis itu 10 detik, 30 detik, 40 detik untuk keilmuan. Karena boleh jadi semua yang terjadi di majelis itu oleh Allah diampuni karena tausiah dari kamu. Nah itulah kemudian yang kita harapkan sekarang. Apapun majelis yang kita duduk, termasuk teman-teman dari Melumah ini, sudah nikah? Sudah pernah melumah? Belum. Saya khawatirnya melumahnya pas disunat toh ini. Saya disunat murab tuh. Disunat murab. Oh, terus Allah, coba lihat. Khawatir kita disunat belum. Nah, maka kita manfaatkan majelis semacam ini juga, acara makanan sebesar ini yang insya Allah juga diisi dengan tausiah, dengan harapan semoga Allah ridho sama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Materi saya di malam hari ini dikasih arek boys. Boys itu apa artinya? Gaul, keren. Melumah banget lah. Melumah banget. Iya. Antum ngomong gaul aja kurang gaul ya. Ngomong gaul itu nggak begitu. Gaul. Gimana ngomongnya? Wow. Sip. Itu baru boys betulan itu. Nah kemudian kita diberitahu, dikasih satu materi yaitu arek boys. Nah boys ini kan Malang banget ya. Ini bahasa Malang yang luar biasa, boys. Boys itu keren,
dilihat itu enak, ngobrolnya seru, itu namanya boys. Nah tapi kemudian kita perlu tahu, apa boys dari pandangan manusia itu cukup atau tidak? Ternyata tidak cukup. Coba saya mau tanya para akhwat yang ada, kalau anda dapat laki-laki boys luar biasa, keren, ganteng, putih, gagah, gede, tinggi, bukan antum. Oh ya. Apa-apa. Ini GR-an, saya bilang keren, ganteng, putih, tinggi, gagah. Lah kok gini-gini dia? Kebalik iki, ndek, lemu, elek. Sabar. Contohnya siapa? Antum lihat ada Mas Danang enggak? Mana Mas Danang? Mas Danang. Mas Danang mana Mas Danang? Bisa maju ke sini ya buat contoh orang keren, ganteng, gaul, gagah, putih gitu. Enggak berani maju beliau. Nah, ternyata kalau cuma sekedar boys dari pandangan manusia, banyak perempuan tidak mau ketika diajak serius. Ya untuk seru-seruan boleh lah, untuk semalam, 2 malam, jalan keluar, hangout, untuk outing segala macam, seru perlu. Tapi ketika diajak berumah tangga, kalau cuma boys tok tapi tidak tanggung jawab, kalau cuma boys tok tapi kemudian tidak saleh, kalau boys tok kemudian tidak kenal sama Allah, tidak ngerti agama, pasti perempuan tidak mau diajak nikah. Artinya apa? Boys secara duniawi belum cukup. Perempuan juga sama. Ketika ada perempuan Masya Allah cantik, putih, semampai, antum gak usah gini-gini lagi ya. Perempuan Masya Allah. Nah ketika ada perempuan cantik luar biasa, bahasanya teman-teman belum itu seksi. Apa seksi itu? Semok. Seksi itu apa ya? Astagfirullahaladzim. Coba kopiahnya dilepas aja ya. Teman saya itu gitu. Ada perempuan seksi, keren, boys, dilihat itu laki-laki pasti langsung seneng sama dia. Tapi kemudian perempuan ini tidak solihah, tidak kenal sama Allah, perempuan ini tidak taat agama, perempuan ini tidak bisa membina rumah tangga dengan baik. Kira-kira antum mau tidak jadiin perempuan itu jadi istrinya? Allah. Nah, tidak mau. Serius? Ya, serius. mau sebenarnya. Nanti berubah bareng Tat. Berubah bareng. Iya lah iso. Artinya apa? Laki-laki tidak mau juga, karena laki-laki itu untuk rumah tangganya dia kepingin perempuan yang betul-betul pantas jadi ibu dari anak-anaknya, perempuan yang setia menjaga cintanya. Nah maka dari sini hadirin kita perlu tahu, ada seorang laki-laki boys di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Mus'ab bin Umair. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini disebutkan di dalam manaqib Mus'ab bin Umair, dalam sejarahnya, laki-laki ganteng, keturunan anaknya orang kaya, putih, dan semua orang kalau ngelihat Mus'ab bin Umair mesti senang. Bahkan oleh Rasul sering dikirim sebagai utusan, karena Rasul itu kalau ngirim utusan mesti yang ganteng-ganteng. Jadi dilihat itu enak, seperti beliau, mukanya dilihat itu enak, kudu ngantem rasanya. Sudah. Maka Mus'ab bin Umair ini kaya raya luar biasa, ganteng, keren, gaul, bahasa Malangin boys. Sudah. Sampai dikatakan Mus'ab ini kalau pakai baju yang anak muda seumuran sama dia tidak bisa beli baju itu. Saking kerennya. Mus'ab ini kalau pakai minyak wangi, dia lewat di suatu jalan, orang lain lewat di belakangnya Mus'ab, Mus'abnya sudah hilang, itu dia ngerti yang barusan lewat ini Mus'ab bin Umair, karena minyak wanginya khas dan baunya tidak hilang. Masya Allah, seperti bau antum sekarang ini loh. Tapi bukan bukan minyak wangi itu. Bukan minyak wangi. Nah seperti itu Mus'ab bin Umair. Tapi subhanallah, ketika Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata standar boysnya Mus'ab itu langsung berubah 180 derajat. Bukan 360, balik mana? Berubah berapa? 180 derajat. Yang sebelumnya boys itu rambut harus kelimis. Mana Mas Danang? Mas Danang? Mas Danang itu polos. Yo, dikelimisi kan tidak apa-apa. Pakai minyak bimoli atau apa gitu. Nah sudah. Sebelumnya standarnya Mus'ab ini keren boys itu seperti apa? Rambut klimis, baju keren, mentereng, aroma wangi, dan sepatu, sendal, kendaraan semuanya paling keren dan mengalahkan anak muda di zamannya. Ketika dia masuk Islam, standarnya berubah.
Keren itu apa? Sampai subhanallah ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya bilang apa? Kalau kamu ngotot masuk Islam Mus'ab, semua kekayaanmu kita tarik. ATM-nya diambil, kartu kreditnya diambil, mobil kerennya diambil, semuanya diambil. Akhirnya apa? Mus'ab bin Umair tetap dia kekeh dengan Islamnya karena dia anggap yang sebelumnya tidak keren. Justru keren itu ketika dia masuk Islam, dia ikut Rasulullah, dia menyamai stylenya Rasulullah, dia menyamai sunnahnya Rasul, itu baru keren. Ini akhwat-akhwat dengerin, mulumah ini keren sunnah Rasul. Coba ini lebih banyak sunnah Rasulnya. Masya Allah. Yang lain apa lagi? Angkat. Sunnah, jangan bau. Jadi semakin mengikuti sunnah Rasul semakin keren. Ibu-ibu tahu enggak? Ini akhwat yang di sini tahu enggak? Salah satu ucapannya Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah itu melihat laki-laki berjenggot seperti melumah ini ya. Itu Ibunda Aisyah bilang apa? Fa innal lihyata tazidur rajula jamalan. Karena sesungguhnya jenggot ini kata Ibunda Aisyah bikin laki-laki lebih keren. Maka sekarang kan muncul wak doyo, apa lagi yang obat jenggot itu? Ya, wak beyek. Iwak. Apa namanya? Sidil apa? Minoxidil. Kenapa? Karena mereka mulai tahu perempuan sekarang yang dulunya ndelok wong jenggoten keri. Ih, keri. Iku lek turu apa dicepot dhisik jenggoten didekek. Enggak. Mereka ngerti sekarang bahwa ikut Rasul pasti keren. Coba, terlepas kita mengatakan hukumnya sunnah atau wajib, apakah itu sekedar mubah ya, jenggot ini sekarang semakin orang berjenggot itu keren. Bahkan musisi sekarang saya nggak ngerti sunnah itu berjenggot. Karena apa? Karena mereka mulai paham ternyata stylenya Rasul itu style yang paling boys. Kemudian yang zaman dulu kalau cingkrang di wasno, banjir di endi mas, kan kayak gitu. Zaman dulu gitu. Kalau ndak banjir mesti dianggap ikut aliran sesat apa gitu. Ki mesti anu. Ki mesti Selama iki yo, iku mesti gitu. Sekarang subhanallah antum lihat artis-artis itu. Rata-rata yang keren celananya bagaimana? Cingkrang segini. Cingkrang dukure dengkul. Ngawur. Rata-rata cingkrang. Karena apa? Kalau ikut Rasul pasti boys. Ndak mungkin ndak boys. Cuma masalahnya kan zaman dulu orang ndak ngerti. Nah sudah, kita kembali kepada Mus'ab bin Umair. Sekaya itu, setampan itu, sekeren itu, sembois itu, ketika tersentuh hidayah Islam semuanya ditinggal. Karena dia bilang apa? Ternyata yang dulu ndak keren. Ternyata yang dulu malah isin-isini. Coba lihat teman-teman yang sudah hijrah. Suruh ngelihat fotonya zaman dulu, waktu belum hijrah. Rambutnya digaya Tomingson. Wah, mana Mas Danang? Mas Danang lagi. Astagfirullah, dosa saya. Saya khawatir jatuh nanti. Rambut digaya Tomingson. Terus ketika foto itu gayanya apa? Zaman biyen pakai celana kuomprang. Wow, zaman biyen kan komprang ya, celana trompet. Ya, segini. Wah, trompetnya kemarin belum gue ngomong ini. Ngomong ini nyekel rokok. Setelah dia hijrah, kira-kira lihat foto itu malu ndak? Malu ndak? Malu. Kenapa? Ternyata boysnya zaman dulu boys yang ndak gaul. Ternyata boysnya zaman dulu boys yang malu-maluin. Tapi subhanallah ketika orang hijrah lihat fotonya, dilihat kapanpun tetap boys. Nah sudah, kita kembali kepada Mus'ab bin Umair. Sudah sama Mus'ab ditinggal semuanya. Oh ternyata boysnya zaman dulu itu isini-sini. Boysnya itu katrok. Apa katrok? Bukan katok. Katrok. Deso. Kau usah ngelihat ke sana deso. Tuan comu gitu. Deso. Nah gitu ya. Bercanda. Saya khawatir ditinggal berdua. Nah sudah. Maka apa? Ternyata gaulnya zaman dulu deso. Malu-maluin. Katrok. Kampungan. Dan setelah dia masuk Islam, dia punya standar boys yang baru. Standar boys yang betul-betul boys menurut Allah dan Rasulnya. Apa itu? Dia mengikuti semua stylenya Rasul. Pakaiannya Rasul dia pakai. Cara berjalannya Rasul dia pakai. Cara berbicaranya Rasul dia pakai. Karena dia ngerti kalau sama persis dengan Rasulullah, maka itulah boys yang hakiki. Sampai terakhir ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, ketika dia ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Itu anak yang sebelumnya kaya raya, ketika dia meninggal dunia, apa yang terjadi hadirin sekalian? Itu kain kafannya ketika ditarik ke arah kepala,
itu kakinya kebuka. Tidak cukup kain kafannya. Ketika ditarik ke arah kaki, kepalanya kebuka. Sampai Rasul katakan, tutuplah dengan kain itu kepalanya dan tutupi kakinya dengan dedaunan. Ini laki-laki yang oleh Rasul gaulnya diakui, boysnya diakui, kerennya diakui. Dan saya yakin perempuan manapun kalau nemu laki-laki semacam Mus'ab bin Umair, dia adalah perempuan yang paling bahagia. Karena boysnya bukan boys yang dibuat-buat, tapi boys yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita cari sekarang ini. Anak-anak muda yang boysnya bukan boys yang ketika dia lihat 10 tahun kemudian dia malu. Enggak. Tapi boys yang betul-betul boys yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak punya pulsa ngomong, tak telepon. Nah, maka kemudian yang berikutnya, Anda tahu boys yang lain dah. Boys yang lain itu berani berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perempuan-perempuan ini ya, kalau mau cari yang betul-betul boys, tak kasih satu cerita. Ceritanya Ali bin Abi Thalib, anak muda umur 17 tahun, yang sekarang 17 tahun itu si SMA, kayak soal lapo-lapo, si belen. Ini Ali bin Abi Thalib ketika diajak oleh Rasul ketika perang Khandaq, itu ada seorang laki-laki kafir Quraisy yang bernama Amr ibni Abdiwud. Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud ini laki-laki Quraisy yang dikatakan apa? Rajul bi alfi rajul. Laki-laki satu kekuatannya seperti 1000 orang. Tapi kafir dia. Maka dikatakan dalam sejarah yang lain, Amr bin Abdiwud ini kalau dia duduk di karpet gitu, kemudian karpetnya ditarik oleh 40 orang, itu 40 orang tidak bisa bikin karpet ini bergerak. Saking kuatnya Amr bin Abdiwud. Nah, ketika perang Khandaq sudah, ini Amr bin Abdiwud berhasil melewati parit itu. Jadi pasukannya umat Islam di balik parit. Dan 4 orang kafir Quraisy yang berusaha meloncat. Yang 2 balik, yang 2 mati kena panah. Yang 1 ketakutan balik, yang selamat sampai seberang di tempatnya kaum muslimin, laki-laki yang bernama Amr bin Abdiwud. Saking kuatnya, saking hebatnya, saking gagahnya. Setelah dia sampai, dia teriak sama orang Islam, "Hal min muslimin yubarizuni?" Coba lihat mana orang Islam yang mau melawan saya. Lalu dia mengatakan, kalau kalian ngeroyok saya, ini orang Islam semuanya perang lawan saya satu, kalian pasti menang, saya pasti mati. Tapi kalian terkenal sepanjang sejarah orang yang paling pengecut karena satu dilawan banyak orang. Sudah. Maka Amr bin Abdiwud bilang apa? Maka keluarkan untuk saya 1 laki-laki muslim yang bisa ngelawan Amr bin Abdiwud. Ini sahabat Nabi tole-tolean. Ayo maju. Sahabat kenal iki Amr ini. Kalau dia maju pasti mati. Karena ini laki-laki satu bisa sebanding dengan 40 orang. Ini sahabat menoleh lagi, maju, gak aku rodok loro gegerku gitu. Satunya bilang maju, panuku durung waras. Maaf, Ijo. Ini oh iya itu. Maka saya lihat kok wis waras tiba-tiba pindah sebelah kono ya. Yang satu bilang jangan, ini panuku durung waras. Akhirnya apa? Ketika Amr bin Abdiwud kembali teriak, mana orang Islam yang berani ngelawan saya? Apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib berusaha berdiri. Apa kata Rasulullah? Ijlis ya Ali, innahu Amr bin Abdiwud. Ali, kamu duduk saja. Anak kecil duduk. Ini yang mau kamu lawan Amr bin Abdiwud. Gak mungkin menang kamu. Apa kata Ali? Ya wis, saya duduk. Rasulullah menunggu sahabat-sahabat yang lain. Mana yang lain yang berani ngelawan Amr ini? Ternyata Pak, yang lain duduk lagi. Gak ada sing wani ngadep. Sampai Amr bin Abdiwud teriak yang ketiga kali. Mana orang Islam yang berani ngelawan Amr? Akhirnya Ali berdiri lagi. Ya Rasul, aku ae wis. Gak apa-apa, mati yo sik gak medeni, sik cilik umurku. Kalaupun saya kalah gak malu karena dia ngelawan anak kecil. Maka Rasulullah bilang, Ali, hadza Amr bin Abdiwud. Ali, ini yang mau kamu lawan Amr bin Abdiwud. Apa kata Ali? Wa ana Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Kalau itu Amr bin Abdiwud, maka ini Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, ya wis lah sakarepmu.
sama Rasul dipakein imamah, dipakein surban putih, sama Rasul suruh maju. Taqaddam ya Ali bismillah. Maju Ali, ucapkan bismillah. Berangkat Ali. Dan subhanallah ketika dia ketemu sama Amr bin Abdi Wud, tidak mundur. Ditutup mukanya Ali, maka Amr tanya, "Man ant? Kamu siapa?" Dibilang, "Ana Ali ibnu Abi Thalib." Aku Ali bin Abi Thalib. Apa kata Amr? "Waduh, bapakmu temen nekeran sama saya. Lo mosok bapak konco nekeran anak mungsu saya? Malu saya, tidak mau. Saya tidak mau lawan sama kamu. Kalau saya menang, orang menghina saya, ya mesti mungsuhe cilik. Apalagi kalau saya kalah, mungsu arek cilik kalah." Akhirnya Amr bilang, "La uridu qatlak, saya tidak mau melawan kamu." Apa kata Ali? "Wa ana uridu qatlak, tapi saya mau bunuh kamu." Woi, panas ini orang. Akhirnya kata Amr bin Abdi Wud, "Wes lali, ayo kamu lawan saya, tapi kamu kasih saya 3 pilihan, tak pilih salah satu untuk memuliakan kamu." Kata Ali, "Siap, kamu pilih yang pertama, kamu masuk Islam, ucapkan syahadat." Kata Amr bin Abdi Wud apa? "Lah kalau saya mengucapkan syahadat, lah lapo aku mungsu kon saiki?" Tidak mau, kasih yang kedua. Ya, yang kedua, antarji'a ila ahlik, kamu balik pulang ke kota Mekah. Apa kata Amr? Balik ke kota Mekah. Wa madza taqulu nisa'u Quraisy? Ini perempuan Quraisy ngomong apa ini? Amr pejuang lah kok mulai mungsu arek cilik. Ya wes, yang ketiga. Apa yang ketiga? Antuqatilani wa anta ala farasik. Kamu melawan saya tetap di atas kudamu, jangan turun. Ini ngenyek ini. Karena orang itu kalau perang di atas kuda lebih mudah bunuh musuh. Akhirnya kata Amr, "Saya pilih yang ketiga." Sudah perang dia tak perang. Ini anak umur 17 tahun loh ya. Nggak nangisan, nggak curhat di Facebook, masang status emoticon nangis, ditinggal pacar. Ya maaf ya, ini eman kapasitas otak kalau hanya untuk nangis gara-gara pacar. Gak keren blas, gak boys blas. Sudah ketika dia perang 1, 2, 3, 4, 5 menit setelah itu, Ali berdiri. Dan Ali mengucapkan, "Allahu Akbar, qataltu Amr bin Abdi Wud." Aku telah membunuh Amr bin Abdi Wud. Masya Allah, nah ini loh anak laki-laki boys. Dan perempuan-perempuan ini, para akhwat ini kudu ngerti. Antum kalau cari laki-laki boys, jangan yang salah. Ngomong orang ini entek waktunya, coba ngomong rono. Oh 8.15, tuas tak cepet-cepet nores kurang akeh. Nah sudah, maka apa kata... ini untuk para akhwat ini biar ngerti. Jadi kalau mau cari laki-laki boys, tak kasih contoh ya, depan mata. Kanan kiri saya ini. Ayo perang. Oh, itu masalah perang, ibar. Tak kira perang. Coba angkat tangan yang mau daftar buat Mas Melumah ini. Angkat tangan yang sebelah kanan saya, akhwat yang mau. Kalau nggak mau angkat tangan WA. Gak gelem belas sih. Coba yang sebelah kiri saya ada yang mau? Akhwat coba angkat tangan. Ini saya lelang ini, harga termahal saya jual. Karena sih gelem belas. Kemana Ustad? Iya, walat nanti pulang. Nah, itulah kemudian boys sesuai standarnya agama Islam. Tampilannya sesuai dengan tampilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pemberani membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benar-benar jadi laki-laki yang menjadi pejuangnya Allah Azza wa Jalla. Itu laki-laki boys. Itu laki-laki keren. Yang kemudian kalau kita pergi kemanapun, standar kerennya tidak berubah. Sekarang lihat. Orang standar keren tahun 80 dibanding tahun 90, beda ada kerennya? Beda. Apa kalau 80 ya apa? Itu lahir tahun 60 sih ya, jadi nggak ngerti. Barangannya Bung Tomo aku. Barangannya Bung Tomo ya. Artinya apa? Kalau kita keren ngikutin standarnya manusia, kerennya berubah terus. Sing situ antum belum punya, wes kedisian model yang lainnya lagi. Apa Bul Lo WA langsung ngecek WA siapa tuh ada WA. Kau no GR. Apa all shop? Sing WA panitia. Panitia apa jari nih? Wis entek waktu nih. Belum. Ya Allah gak tenter. Nah sudah, maka kalau kerennya itu ngikutin standarnya manusia, berubah terus, tidak pernah berhenti. Tahun ini begini, yang kita kepingin belum dapat, ganti gaya mana? Gaya baru keluar begini, yang kita inginkan belum dapat, ganti gaya mana? Kayak ngeloi HP ini loh. Maaf loh ya, Apple 11. Aduh.
Aduh, apa dayaku? Aimu. Tak tutup kan isin aku. Tutup ya. Alah. Takut kena mata ya, kena penyakit ain ya. Nah sudah, maka itulah kalau ngikutin manusia, ndak ono enteke, ndak ada berhentinya. Tapi coba, kemudian boysnya antum, kerennya antum itu sesuai Al-Quran dan sesuai As-Sunnah. Maka kapanpun ndak akan berubah. Yo ini gaya saya. This is my style, fattabi'uni. Inilah gayaku dan ikuti aku. Karena Rasul katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sekiranya kalian semua cinta sama Allah, bukti cinta kepada Allah itu satu. Apa itu? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, itu artinya kalian cinta sama Allah. Dan kalau kalian cinta sama Allah dengan mengikuti Rasul, Allah kasih minimal dua. Yang pertama, yuhibbukumullah, sama Allah kalian pasti dicintai. Kalau kita cinta sama Allah, normal. Kita cinta sama Allah, normal sekali. Karena jiwa kita ini sama Allah ditanamkan suka kepada orang yang baik sama kita. Iya banda? Kita suka. Misalkan ada orang di Malang ini ngasih Anda rumah gratis di Permata Jingga. Oh masing pawaling apik di Permata Jingga. Dikekno sampean gratis tis. Mas melumah tak kei jret sertifikat atas namamu, sama orangnya seneng dah? Seneng. Kenapa seneng? Dirapi. Nah, karena dikasih rumah gratis. Itu manusia sama manusia. Bagaimana kita sama Allah? Hidup dikasih gratis, mata gratis, telinga gratis, bibir gratis. Antum bibirnya kok double? Ini mesti njaluke kakean dia. Bibir dikasih gratis, ginjal kasih gratis, jantung semuanya, paru-paru, kaki, tangan, mata, semuanya gratis. Terus mana mungkin kita tidak cinta sama Allah? Tapi kemudian kalau Allah yang cinta sama kita, ini baru luar biasa. Dan disebutkan oleh para ulama, kalau antum ngikutin gayanya Rasul, ngikutin stylenya Rasul, ngikutin voice-nya Rasul, akhirnya kemudian Allah cinta sama antum. Apa yang antum dapatkan? Sakhkhara laka kulla syai. Allah akan tundukkan seluruh makhluk untuk antum. Semuanya, mereka berjalan, mereka bergerak, mereka berkhidmat untuk kebaikan antum. Kenapa? Karena Allah terlanjur cinta, maka makhluk yang lain sama Allah digerakkan untuk berkhidmat kepada antum. Itu yang pertama, Allah cinta. Yang kedua, apabila antum mengikuti Rasulullah, stylenya Rasul diikuti, voice-nya Rasul diikuti, cara bicaranya Rasul diikuti, cara berpakaiannya Rasul diikuti, cara makannya Rasul diikuti. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah maka itulah pentingnya ada satu sunnah Rasul yang minimal nempel terus di tempat kita, di fisik kita ini, dan tidak putus, tidak berhenti 24 jam. Yang paling ringan apa? Sunnah Rasul yang nempel di tubuh antum, tidak bisa dilepas 24 jam. Jenggot, mek titik sombong. Yaitu jenggot ini. Terlepas sekali lagi, kita tidak ngomong sama seperti cingkrang tadi ya, ini wajib atau sunnah atau sekedar anjuran, tidak. Tapi minimal dengan jenggot ini, kita mencintai Rasul, kita mengamalkan sunnah Rasul yang selama jenggot ini nempel, selama itu pula dosa kita sama Allah diampuni. Kan tidak ada ceritanya jenggot diculno kate turu kan, dicepot sih, dek tak cepot sih ya, timbang keri, dekek lemari. Isu-isu kate subuhan digolek lho, dek jenggotku kok hilang. Waduh pak, digaya anakmu lho. Kan tidak mungkin begitu. Artinya nempel berapa jam dia? 24 jam. Selama 24 jam itu antum dapat ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka mengamalkan sunnah ini bukan keren-kerenan, bukan gaya-gayaan. Kenapa? Karena antara dosa dan ampunan dari Allah itu uber-uberan. Kalau kita berdosa terus tidak mandek-mandek, WA dosa, buka Facebook dosa, buka IG, ini apalagi yang lagi rame sekarang, siapa itu yang di YouTube viewernya sampai 142 juta yang baru ini lagi ngetren? Budi. Siapa? Siapa sih? Siapa? Asia, bukan perempuan yang jogetnya gak karuan itu loh. Saya tak lihat kan ya. Loh, jangan. Saya jangan. Itu. Lihat.
Itu katanya sampai baru berapa hari viewernya sudah 142 juta. Berapa duit dia dapatin? Artinya apa? Kita ini ubur-uberan mbek dosa. Dosa itu gak tahu mandek. Di oma dosa, di embong dosa, di masjid bahkan dosa. Nah maka kita perlu juga ampunan dari Allah itu mengejar kita. Bagaimana caranya? Harus ada satu simahnya Rasul. Simah itu ciri khasnya Rasul yang menempel dalam diri antum. Nah maka dengan simah ini harapannya apa? Betul-betul kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa begitu? Karena kalau antum mengikuti Rasul, yakin pasti apa yang antum melakukan pasti terbaik. Sekarang saya mau tanya, tidur yang terbaik tidurnya siapa? Rasul. Rasul. Bagaimana tidurnya? Oh jangan jawab. Timbang sini, gak usah dijawab. Gak usah dijawab ya. Tidur terbaik tidurnya Rasul. Makan terbaik makannya Rasul. Bagaimana? Tangan kanan sambil duduk. Makannya ucapkan bis. Sampai tak cerita nih, satu cerita keren. Ada satu ustadz di Kota Batu. Beliau sudah meninggal. Rahimahullahu ta'ala. Kiai Haji Abdul Muhid. Rahimahullahu ta'ala. Beliau ini guru di SMK Muhammadiyah Batu. Pernah sekolah? Terus gak usah dijawab, ketok, ketorok, atau sekolah ini. Cuma sampai sudah, bang. Murid-muridnya diajak rekreasi ke Mendit. Teman-teman antum itu. Diajak rekreasi ke Mendit. Aduh. Sudah. Setelah rekreasi ke Mendit dikasih satu syarat apa? Gowo kacang sak kresek. Disuruh bawa kacang sak kresek. Sudah. Setelah selesai berenang, semua selesai, disuruh keluarin kacangnya, disuruh makan kacangnya, tapi kau menyengit no, awas khawatir konangan bedes. Kalau kelihatan sedep ini bahaya. Kenapa? Dirampas, direbut, gak situ mangan. Sudah, suruh makan. Wes, mangan no. Murid-muridnya Kiai Haji Abdul Muhid ini dari SMK Muhammadiyah Batu makan semua, makan. Setelah selesai, dibilang apa? Wes, saiki kacang mutok no, kayak no bedes. Dikeluarin kacangnya, dilempar ke monyet-monyet. Ternyata apa? Monyet makannya sama. Yo duduk juga seperti antum gini duduknya. Gitu. Dia duduk. Dan kacang itu tidak dimakan sama kulitnya, dibuka dulu. Lihat, coba contoh ini apa caranya? Kacang. Itu ya kacangnya dibuka. Kemudian yang dimakan cuma isinya dan kulitnya dibuang. Katanya Kiai Haji Abdul Muhid apa? Coba lihat. Gayane bedes lek mangan mbek sampean podo apa ora? Podo, Pak. Lah ya wis. Terus yang bedakno sampean mbek bedes apa? Lek sampean gak katik bismillah, berarti sampean podo blek mbek bedes iku. Oh. Ternyata yang bikin kita beda dengan monyet apa? Adalah ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makannya Bismillah dulu. Kalau mau pakai pakaian terbaik pakaiannya Rasul. Kalau mau bermuamalah dengan istri, muamalah terbaik muamalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Penutup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah untuk kalian itu suri tauladan yang terbaik. Artinya apa? Makannya terbaik, berpakaiannya terbaik, tidurnya terbaik. Dan kalau kita ikut seperti Rasulullah, maka hidup kita pun menjadi hidup yang terbaik. Jadi kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Silakan dilanjutkan oleh Ustadz dari Melumah. Al Ustadz Al Mukarram Melumah.